Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Khataliman azani Allah wa iyyakum, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 14.7 Namaim dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga Persada TV yang semoga Allah Azza wa Jal rahmati. Alhamdulillah, di Kamis pagi hari ini kita berjumpa kembali pada program Tata Quran Tahsin Talaqil Quran. Insya Allah bersama Ustadz Haidar Askarul Kohar Hafizahullah Ta'ala, kita akan sama-sama belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dengan panduan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Khataliman azani Allah wa iyyakum, selepas sesi materi nanti antum dapat mengikuti setoran pelajaran di layanan interaktif line telepon 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Khataliman azani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita simak terlebih dahulu sesi materi oleh guru kita Ustadz Haidar Askarul Kohar Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan hukum mad. Untuk itu kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan serta karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, hingga pagi hari ini kita masih bisa menyimak atau sama-sama mencoba mengkaji daripada tata cara membaca Al-Quran seperti yang biasa kita lakukan pada hari Kamis pagi. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba melanjutkan materi yang kita bahas dalam kitab metode Asy-Syafi'i, yang pada pertemuan lalu kita telah selesai membahas tentang hukum yang berkaitan dengan idgham, ya. Hukum yang berkaitan dengan idgham. Sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya, atau pelajaran selanjutnya, yaitu hal yang berkaitan dengan mad atau hukum-hukum mad. Bagi yang ada kitabnya, ada di halaman 58. Hukum-hukum mad. Baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di antara hukum daripada tata cara membaca Al-Quranul Karim, di situ ada mad, ya, yang dinamakan dengan mad. Atau pembahasan mad ini sebetulnya juga salah satu dikatakan salah satu daripada sifat, ya. Salah satu daripada sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah, ya. Sifat aridah, ya, sifat yang tidak menetap, ya, atau menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi seperti yang diketahui bahwa huruf mad ini adalah bentuk sebuah huruf yang mana cara membacanya dipanjangkan, ya, sesuai dengan kadar kondisinya.
Nah, sekarang kita akan coba membahas apa itu huruf mad dan apa saja macam-macam ya, atau jenis-jenis daripada huruf mad tersebut. Baik. Di sini dikatakan ya, secara umum huruf mad atau hukum mad ya, jenis-jenis mad itu ada dua secara umum, secara garis besarnya. Jenis-jenis mad itu ada dua ya. Yang pertama disebut dengan mad asli atau mad tabi'i ya, atau mad adi ya. Mad asli, mad tabi'i atau mad tabi'i ya. Ini secara umum ya, atau yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan mad far'i ya. Al-maddul far'i ya. Nah, ini jenis yang kedua secara umum. Nah, setiap dua jenis ini juga memiliki jenis lagi ya. Memiliki bagian lagi ya. Ada beberapa jenis mad yang masih disebut dengan mad asli ya. Ada juga jenis-jenis mad yang masih disebut dengan mad far'i. Intinya dua macam mad secara umum ini masih memiliki cabang-cabangnya ya, atau masih memiliki jenis-jenis daripada madnya juga. Baik, kita coba bahas yang pertama ya. Di sini sebetulnya ada ringkasannya atau rangkuman dari apa yang akan kita bahas ya. Namun kita beralih langsung saja kepada halaman 59 ya, langsung kepada perinciannya. Yaitu kita masuk kepada bagian yang pertama yang disebut dengan atau macam-macam daripada mad asli atau mad tabi'i. Ya. Mad asli atau mad tabi'i. Baik. Mad asli atau mad tabi'i adalah, atau mad dulu secara umum ya, sebelum kita masuk kepada lebih spesifik mad aslinya. Mad secara umum adalah seperti yang kita ketahui atau sudah kita singgung tadi ya, yaitu suara huruf yang dipanjangkan ya. Atau secara bahasa itu dikatakan ziyadah ya. Al-mad huwa ziyadah ya. Ziyadah wa tatwil atau tatwil ya. Mad itu secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan ya. Tambahan ini secara bahasa. Tatwil artinya pemanjangan ya. Pemanjangan. Nah, ini secara bahasanya seperti itu. Adapun secara istilah tentu saja adalah pemanjangan saut, italatus saut ya. Italatus sauti biharfin min hurufil mad atau hurufil lin ya. Memanjangkan suara ya disebabkan karena atau memanjangkan suatu huruf ya. Memanjangkan pengucapan suatu huruf biharfin min hurufil mad ya. Dengan salah satu atau disebabkan karena salah satu daripada huruf-huruf mad ya. Atau huruf lin ya. Atau huruf lin. Nah, ini huruf lin sudah lewat pembahasannya ya. Sudah lewat pembahasannya. Ada huruf lin memang yang dipanjangkan cara membacanya ketika dia berada di akhir waqaf ya, atau di akhir kalimat yang diwaqafkan ya. Nah, demikian juga huruf lin itu sendiri disebut atau masuk dalam kategori huruf mad ya, atau huruf yang bisa memanjangkan suara suatu huruf ya. Nah, itu sudah lewat pembahasannya pada sifat kalau tidak salah ya, pembahasan tentang sifat yang berkaitan dengan huruf-huruf lin. Baik. Nah, jadi itulah kurang lebih definisi daripada mad ya, mad secara umum ya. Tadi secara bahasa adalah az-ziyadah atau at-tatwil ya, yang artinya adalah tambahan ya. Tambahan dan juga pemanjangan ya, tatwil itu pemanjangan. Adapun secara istilah adalah italatus saut ya biharfin min hurufil mad atau hurufil lin. Yaitu memanjangkan
suara suatu huruf ya dengan salah satu huruf atau disebabkan salah satu daripada huruf-huruf mad atau huruf-huruf lin. Ya. Itu kurang lebih daripada definisi huruf mad ya atau mad, definisi mad secara umum. Nah, kemudian baru mad ini pembahasannya harusnya seperti itu ya urutannya. Definisi dulu baru cawang ya, jenis-jenis. Ya. Jenis-jenisnya adalah atau kurang lebih secara umum ya terbagi menjadi dua, ada mad tabi'i kemudian mad far'i. Ya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu tentu saja kita coba membahas tentang mad asli atau mad tabi'i. Ya. Lebih dikenal dengan mad tabi'i. Biasa juga disebut dengan mad asli. Terkadang orang menyebut mad adi. Ya, mad biasa, asli. Artinya mad pokok. Ya. Mad tabi'i. Sama. Baik. Apa itu mad tabi'i? Ya. Mad tabi'i adalah tidak disebutkan di sini definisinya ya. Yang jelas ya, mad tabi'i itu adalah sebuah huruf yang setelahnya ada huruf mad. Ya. Dan hurufnya itu menyesuaikan dengan karakter huruf mad yang berada setelahnya. Ya. Artinya ketika huruf madnya itu adalah alif, ya maka sebelumnya yang sesuai dengan karakter mad atau huruf mad ini, ya, alif ini adalah harakat fathah. Ya. Demikian juga dengan waw sebelumnya harus huruf yang berharakat dhammah. Begitupun dengan huruf ya maka sebelumnya harus yang berharakat kasrah. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sebelumnya huruf mad ada 3 tentu saja. Ya, huruf mad ada 3, yaitu alif, ya sukun dan juga waw sukun. Ya. Nah, tapi di sini ya tidak semua alif atau ya sukun ataupun waw sukun bisa dikategorikan sebagai huruf mad. Ya. Bisa dikategorikan sebagai huruf mad atau bisa disebut huruf mad. Tidak semuanya. Ya. Harus ada penjelasannya, harus ada rinciannya di situ. Yaitu apa? Alif yang sebelumnya huruf berharakat fathah. Ya. Alif ketika ingin disebut dengan huruf mad, ya, ketika ingin disebut huruf mad, ya alif tersebut adalah syaratnya sebelumnya harus huruf yang berharakat fathah. Ya. Demikian juga dengan huruf ya sukun. Syarat ya sukun untuk menjadi huruf mad adalah ya huruf sebelumnya harus berharakat kasrah. Ya. Nah, begitupun dengan huruf waw. Tidak semua huruf waw sukun, maksudnya. Tidak semua huruf waw sukun adalah huruf mad. Ya. Tapi syarat waw sukun bisa menjadi huruf mad adalah ketika huruf sebelumnya berharakat kasrah. Baik. Nah, jadi seperti itu. Ya. Inilah 3 huruf mad. Nah, kemudian perlu dicamkan di sini ya sekali lagi bahwa setiap 3 huruf ini, ya, setiap kita menjumpai 3 huruf ini ya tidak selamanya menjadi huruf mad. Ya. Tidak selamanya menjadi huruf mad, tapi harus menyesuaikan dengan atau harakatnya harus menyesuaikan dengan karakter huruf-huruf mad ini. Ya. Harakat yang sesuai dengan karakter alif, ya, huruf mad alif adalah harakat fathah. Harakat yang sesuai dengan karakter huruf ya sukun adalah kasrah. Harakat yang sesuai dengan karakter huruf waw sukun adalah dhammah. Ya. Nah, ini perincian daripada huruf-huruf mad. Jadi misalnya ketika ada sebuah ujian kemudian ada pertanyaan, ya, sebutkan huruf-huruf mad. Jangan hanya menyebutkan apa? Alif, waw sukun dan ya sukun. Ya, harus ada perinciannya sebetulnya ya. Sebetulnya. Nah, yaitu apa? Alif yang sebelumnya huruf berharakat fathah, ya sukun yang sebelumnya huruf yang berharakat kasrah, waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Ya, itu perinciannya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, dan inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Ya. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Mad asli. Ya. Huruf mad itu aslinya adalah seperti ini. Ya. Ini asli daripada huruf mad, yaitu huruf yang setelahnya ada huruf mad. Ya. Huruf yang setelahnya ada huruf mad. Nah, ini disebut dengan mad asli. Atau ya, definisi lain daripada mad asli atau mad tabi'i adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Ya. Maksudnya adalah ya, ada syarat mad itu dikatakan tabi'i, yaitu ketika dia tidak memiliki sebab lain untuk lebih dipanjangkan daripada 2 harakat. Ya. Ringkasnya adalah mad tabi'i atau sebuah kondisi disebut dengan mad tabi'i adalah ketika sebuah huruf yang setelahnya huruf mad, kemudian setelahnya tidak ada huruf hamzah dan huruf yang berharakat sukun. Nah, ini mudahnya. Ya. Nah, kalau setelah huruf mad tadi tidak ada hamzah ataupun sukun, maka dia adalah disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah, ini nanti kaitannya ada mad yang lain ya, atau mad nanti juga ada pembahasannya setelah ini mungkin ya. Kalau setelah huruf mad itu ada kita jumpai huruf hamzah, maka ada lain lagi hukum ya. Ada hukum yang lain lagi yang perlu diterapkan ya. Bisa menjadi mad jaiz, bisa menjadi mad wajib dan seterusnya ya. Nah, tapi di sini ya, sebuah mad dikatakan mad asli atau mad tabi'i adalah ketika huruf dijumpai setelahnya salah satu daripada huruf mad, dan setelah huruf madnya tidak ada huruf hamzah ataupun huruf yang berharakat sukun. Ya. Nah, itu ya dari definisi daripada mad tabi'i. Nah, kemudian kadarnya berapa? Ya. Kadar daripada mad tabi'i atau mad asli adalah 2 harakat. Ya. Kadar daripada mad asli adalah 2 harakat. Ya. Baik, di antara contoh-contoh ya, di antara contohnya adalah di sini seperti yang kita ketahui, insyaallah sudah cukup ma'ruf ya, mad tabi'i yang jelas dibaca 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Bismillah. La di sini meskipun ya tidak ada alif ya. Nah, ini pembahasan lain lagi nih. Nah, pembahasan rasam ya. Tapi di sini memang ada mad ya. Setiap lafzul jalalah, setiap lafaz Allah dalam mushaf atau dalam Al-Qur'an ya, maka di situ pasti dibaca 2 harakat. Ini juga sudah lewat ya, kalau tidak salah pembahasannya. Yang jelas setiap lafzul jalalah ya, lam yang bertasydid di situ kadarnya 2 harakat ya, dipanjangkan 2 harakat. Meskipun ya memang di sebagian atau di penulisan mushaf secara umum ya, ada beberapa kata yang memang tidak menggunakan alif ya di situ dalam memanjangkan sebuah huruf. Tapi secara umum ya, selain daripada lafzul jalalah, biasanya sudah dikasih apa? Alif kecil ya. Alif kecil di atas huruf yang dipanjangkan. Seperti Ar-Rahman di sini ya. Ar-Rahman di situ memang tidak ada alif sebetulnya ya untuk penulisannya, tapi ya di situ memang dipanjangkan cara membacanya sehingga diberi tanda alif yang kecil di situ ya, alif kecil. Itu bukan fathah berdiri ya. Kadang orang bilangnya fathah berdiri. Itu sebetulnya alif ya. Alif kecil Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Penulisan di situ disebut dengan atau penulisan di situ maksudnya adalah huruf yang dipanjangkan kadarnya 2 harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, di sini yang disebut dengan mad tabi'i adalah pada lafzul jalalah dan pada lafaz Ar-Rahman ya. Sama di bawahnya juga ya.
Alhamdulillahi. Lillahi. Pada lafzul jalalah lagi-lagi memang tidak diberi tanda bahwa pada huruf lamnya dipanjangkan 2 harakat di situ, tapi tetap dipanjangkan. Alhamdulillahi Rabbil ya, di situ huruf ain pada lafaz alamin al-alamin dipanjangkan kadarnya 2 harakat. Ya. Demikian juga dengan ayat-ayat setelahnya ya. Insyaallah bisa kita ketahui bersama atau kita ketahui bersama, faham seperti biasanya mad tabi'i namun panjangnya 2 harakat. Baik. Di sini ada catatan ya. Ya sudah disampaikan ya bahwa catatannya adalah untuk lafaz Allah atau lafzul jalalah tetap dibaca panjang walaupun harakatnya tidak berdiri ya. Harakatnya tidak berdiri. Maksudnya tidak ada tanda apa? Alif kecil di situ ya. Tidak ada alif kecil ya, bukan harakatnya berdiri tapi itu adalah huruf alif ya. Alif yang kecil. Baik. Di sini perlu diketahui ya bahwa sekali lagi mad tabi'i seperti yang tertulis di atas di awal pembahasan mad asli atau mad tabi'i di sini kadarnya adalah 2 harakat. Ya. Kadarnya adalah 2 harakat. Maka ya seseorang ketika membaca Al-Quran kemudian menjumpai kondisi seperti ini yaitu mad tabi'i, ya, maka tidak boleh lebih, ya, tidak boleh membacanya lebih daripada 2 harakat. Ya. Tidak sesuai kadarnya. Ya. Kadarnya hanya 2 harakat. Ya. Sebagian orang mohon maaf ya membaca beberapa mad tabi'i ya lebih daripada kadarnya atau lebih daripada 2 harakat. Ya. Salah satunya adalah pada mad tabi'i di sini ya, yang kondisinya hanya huruf yang bertemu dengan mad tabi'i saja ya. Karena memang nanti ada yang dinamakan dengan mad iwad juga ya. Ada mad iwad juga, ada mad badal juga ya, yang kadang lebih ya kadarnya dibaca lebih daripada kadarnya. Salah satunya kondisi seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La. Ya, kadarnya tidak seperti itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. La. Ya. Bukan mengutamakan indahnya suara ya. Tapi utamakanlah hukum-hukum yang memang sudah ditentukan dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika mad tabi'i maka tidak boleh kadarnya lebih daripada 2 harakat. Ya, ini menjadi peringatan. Dan akan kita peringatkan juga nanti seperti yang mungkin ada di contoh-contoh jenis mad yang berikutnya. Seperti pada mad iwad. Ya. Nanti setelahnya kita akan insyaallah bahas. Ya. Ada juga mad mad badal ya, tidak termasuk mad asli, mad badal. Nah, masuk mad far'i. Ya, ada mad badal juga ya. Masuk mad far'i rupanya. Baik, la bas ya. Baik, nanti insyaallah akan kita bahas pada tempatnya. Yang jelas ya, poin yang ingin kita sampaikan dalam pembahasan mad tabi'i di sini adalah perlu diketahui atau dicamkan ya, betul-betul diperhatikan bahwa mad tabi'i itu kadarnya hanya 2 harakat saja ya. Kadarnya hanya 2 harakat saja, tidak boleh lebih dibaca daripada kadarnya, tidak boleh lebih dibaca daripada 2 harakat ya. Seperti yang kita contohkan tadi, bismillahirrahmanirrahim atau di bismillahnya lafzul jalalahnya sudah tepat 2 harakat, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kadang seseorang terlalu memanjangkan ya. Atau biasanya sudah mendekati waqaf ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. La. Ya memang untuk keindahan suara mungkin ya lebih nyaman untuk sebagian, tapi kita harus mengutamakan hukum-hukum daripada aturan bacaan Al-Qur'anul Karim daripada indahnya suara. Ya.
meskipun lagunya atau nadanya biasa-biasa saja tapi ditunaikan seluruh hak dan mustahak huruf-huruf yang dibaca, maka ini lebih baik ya. Maka ini lebih baik. Intinya tetap menyesuaikan dengan aturan-aturan atau hukum-hukum daripada ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan materi selanjutnya daripada hukum mad pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khawatir liman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca surat Al-A'la. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Khawataliman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Tata Quran. Alhamdulillah selanjutnya kita akan ikuti bersama bimbingan tilawah bersama guru kita Ustaz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala dari pembacaan di surat Al-A'la. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustaz untuk membimbing kita. Falyatafaddal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwati fillah, para peserta sekalian atau para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sesi tilawah daripada surat-surat yang telah berlalu. Ya, pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan bacaan daripada surat Al-Ghashiyah. Ya. Kita sekarang mencoba untuk maju ya, kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-A'la. Ya. Surat Al-A'la insyaallah kita akan habiskan saja langsung ya. Memang agak panjang ya, tapi kalau dibagi dua terlalu pendek juga ya. Maka kita langsungkan saja, insyaallah kita akan habiskan. Seperti biasa, silakan simak terlebih dahulu ya bacaan daripada surat yang akan kita lantunkan, kemudian juga perhatikan ya beberapa poin yang disampaikan yang mungkin bisa jadi acuan ketika kita mencoba untuk praktekkan ya. Kemudian ikuti sebisa mungkin, betul-betul diperhatikan poin-poin yang disampaikan. Kemudian baru kita persilahkan untuk menyetorkan bacaan ya daripada atau kepada kami ya dengan nomor yang telah disebutkan. Nah, silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Baik, di sini perhatikan ya, tadi sudah kita bahas yang berkaitan dengan hukum mad ya. Nah, di sini pas pembahasannya ya. Yaitu pada lafaz ya a'la ya. Hampir setiap akhir daripada ayat surat ini ya diakhiri dengan huruf mad ya. Di situ disebut dengan alif juga ya, atau ya aliful maqsurah ya. Alif maqsurah ya. Di situ disebut dengan alif ya, disebut dengan alif sehingga
tidak dibaca mad ya. Alif maqsurah adalah termasuk daripada huruf mad juga ya. Ketika sebelumnya didahului dengan huruf yang berharakat fathah maka disebut dengan alif maqsurah. Ya bengkong, alif bengkong ya sebagian orang mengatakannya ya. Nah, jadi di situ bukan huruf ya ya atau tidak tergolong daripada huruf ya. Di situ disebut dengan alif maqsurah ya. Baik. Nah, kemudian ya seperti yang sudah kita sampaikan di sini masuk kepada apa? Disebut dengan mad tabi'i juga atau mad asli. Kadarnya 2 harakat saja ya. Kadarnya 2 harakat saja, tidak lebih daripada 2 harakat. Sekali lagi ya. Nah, ini yang kita peringatkan, sering kita sampaikan bahwa kadar mad ini perlu betul-betul diperhatikan. Kadarnya hanya 2 harakat saja, tidak lebih ya. Nah, kemudian selain daripada kadar mad yang perlu diperhatikan ya, yaitu huruf mad ya tidak diakhiri dengan ditutupnya kedua pita suara ya. Ditutupnya kedua pita suara sehingga seolah ya huruf mad tersebut diakhiri dengan huruf hamzah a'la diakhiri dengan la ya, tidak seperti itu. Tapi dilepaskan ya, dihabiskan di udara, dijaufnya dihabiskan di jauf saja, tidak perlu dengan menutup kedua pita suara ya. A'la la ya. Biarkan dia habis di udara. Ya, biarkan dia habis di jaufnya saja tanpa harus menutup la tanpa harus menutup kedua pita suara ya. Bahkan huruf hamzah ya tanpa disadari. Nah, ini juga jadi peringatan. Dan setiap atau hampir setiap akhir daripada ayat dari surat ini ya diakhiri dengan kondisi seperti ini ya. Hampir setiap ayatnya. Sehingga di situ menjadi 2 peringatan dari kita ya dalam membaca secara khusus dari kondisi huruf madnya, yaitu tidak lebih daripada kadar kadar 2 harakat yaitu mad tabi'i ya. Kemudian tidak juga diakhiri dengan ditutupnya kedua pita suara. Secara khusus ya yang dipanjangkan lebih daripada 2 harakat adalah akhir ayat ya atau akhir surat. Ya. Ini akhir surat seringkali ya. Suhufi Ibrahim wa Musa ini hampir ya atau banyak sekali yang membaca seperti ini di akhir ayat atau di akhir surat biasanya lebih panjang ya karena memang temponya agak sedikit melambat kemudian madnya pun ikut memanjang ya entah apa sebabnya ya tapi yang jelas kalau disesuaikan dengan hukum tajwid kadarnya hanya 2 harakat saja tidak lebih daripada itu. Nah silakan disimak kembali. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, selain daripada huruf mad tadi, perhatikan di hamzah dengan ainnya ya. Hamzah dengan ainnya ya betul-betul terbedakan antara kedua huruf tersebut ya. A'la bikal a'la. A'la. Hamzahnya betul-betul dijelaskan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Baik, di sini perhatikan fasawwa, sawwa. Ada huruf waw yang ditasydidkan. Memang di situ dihantakkan ya cara membacanya sawwa. Tapi tidak kemudian menjadi mati ya. Aliran suaranya menjadi mati sawwa. Ya. Kalau huruf ba lain lagi memang aliran suaranya mati di situ ya. Kalau sawwa ya meskipun ada hentakan di situ tapi jangan saw mati ya aliran suaranya terputus tidak seperti itu. Nah, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara
قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى. Baik, perhatikan di sini ada huruf kha dan ra yang memang kondisinya ditebalkan. Ya, huruf kha yang disukunkan, ya, di sini huruf kha salah satu daripada huruf isti'la, ya, maka itu diantara sebab yang harus huruf kha ini dibaca tebal, ya. Yang mengharuskan huruf kha ini dibaca tebal. Akhra, akhra sama dengan huruf ra di sini. Mar'a, mar'a, mar'a. Nah, cara membacanya ditebalkan. Namun yang jadi peringatan dari kita adalah huruf sebelumnya. Huruf sebelum kha dan ra di sini, ya, jangan ikut menebal sehingga wallazi la, ya, hamzahnya ikut menebal, ya, tidak. Atau mimnya yang jadi menebal, mor'a, la. Tapi akhra, akhra mar'a, ya. Demikian kurang lebih. Nah, والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى sanuqri, ya, huruf qafnya diperhatikan, ya, di situ ada sifat qalqalah ketika disukunkan, kemudian huruf ra-nya ditipiskan, ya, sanuqri, ri, ya, ditipiskan, hati-hati jangan sampai menebalkan huruf ra-nya. Sanuqri'uka fala tansa سنقرئك فلا تنسى. Baik, di sini saya ingin memperingatkan, ya, di situ ada kata tansa, ya, di akhir daripada ayat ke-6 ini, ya, huruf aliful maksurahnya, ya, ada tanda mad kemudian ditandai dengan tanda mad panjang di sini seperti bendera, ya. Ini sudah kita pernah bahas juga, ya, bahwa di situ alamatul mad itu asal daripada tanda tersebut adalah kata madnya, ya. Kemudian berevolusi sedemikian rupa sehingga menjadi seperti itu tandanya. Kenapa ada tanda itu, ya, pada ayat ini? Ya. Maka tentu saja kalau diperhatikan, ya, ini berfungsi ketika kita ingin mewasalkan dengan ayat selanjutnya. Ya. Ini berfungsi atau tanda tersebut berfungsi ketika kita ingin melanjutkan, ya, atau mewasal dengan ayat selanjutnya. Fala tansa illa masyaallah, ya. Nah, ketika disambung maka hukumnya lain lagi, tidak menjadi mad tabi'i tapi menjadi mad jaiz, ya. Seperti yang kita sudah singgung tadi, ya, mad tabi'i itu di antara syaratnya adalah huruf mad yang setelahnya tidak ada huruf hamzah ataupun huruf yang berharakat atau huruf yang bertanda sukun, ya. Kalau setelahnya kalau huruf mad setelahnya ada huruf hamzah atau mad atau huruf yang bertanda sukun, maka lain lagi hukumnya, ya. Meskipun masih huruf mad dikatakan huruf mad, tapi atau dikatakan hukum mad dalam pembahasan hukum mad, tapi bukan disebut lagi sebagai mad tabi'i, ya. Mad yang panjangnya lebih daripada 2 harakat, ya. Nah, maka ketika kita waqaf di ayat yang ke-6 sini, ya, tidak perlu dipanjangkan lebih daripada 2 harakat, ya, kecuali kita mewasalkan, ya, maka panjangnya kurang lebih 4 sampai 5 harakat, ya, atau 4 harakat di sini, ya. Jadi dibaca pendek saja ketika kita di waqaf, ya, dipanjangkan sepanjang 4 harakat ketika kita akan mewasalnya. Nah, sanuqri'uka fala tansa سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. Taib. Kita harap di sini tidak ada yang bingung ya. Kenapa lafzul jalalah ketika waqaf menjadi panjang sekali? Bukannya dua harakat tadi disebut ya. Nah, maka di sini jatuh ya. Hukum mad di sini jatuh menjadi mad arid lis-sukun ya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi bahwa lafzul jalalah di situ huruf lamnya memiliki huruf mad setelahnya, selalu dipanjangkan. Tapi ketika diwaqaf ya, maka jatuh menjadi hukum mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun itu adalah huruf mad yang menjadi huruf kedua terakhir. Ya, kurang lebih begitu ya. Huruf yang menjadi huruf kedua terakhir ketika diwaqaf ya. Nah, karena huruf setelahnya itu aslinya tidak sukun ya, tapi disukunkan disebabkan karena waqaf, maka dimadkan dengan mad yang lebih daripada 2 harakat. Boleh lebih daripada 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat ya. Illa ma Allah ya. Di situ boleh lebih, boleh 2 harakat, pilihannya ada 3 ya untuk mad arid li sukun. Yang pertama adalah 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Boleh ya. Mad arid li sukun boleh dipanjangkan dengan 3 pilihan ini. Nah, illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وما يخفى ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. طيب, kita di qiraah Hafiz an Asim ya. Maka dibaca tebal huruf ra-nya. Wa nuyassiru ru ya. Memang di qiraah yang lain ada yang dibaca tipis di sini huruf ra-nya karena didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Ya. Wa nuyassiru ru ya, tidak dibaca ru ya. Maka di sini diperjelas ya. Antum bersikap yang mana ini, menebalkan atau ditipiskan ya. Kalau ditebalkan atau kalau ditipiskan maka pindah ke qiraah yang lain ya. Harus konsisten dengan qiraah yang kita baca. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Taib. Nah, di sini rawan sebetulnya huruf sin ya, tidak menjadi tipis atau agak menebal ya. Yusra. Coba tarik lagi. Si bibirnya tarik lagi. Jangan dibiarkan di depan dengan kondisi ya dhammah ya. Yusla. Tapi ditarik lagi biar supaya menjadi tipis ya. Yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. Yasla, ya. Ya, di sini kita peringatkan juga ya, jangan menjadi ikut tebal ya seperti huruf sadnya la, tidak yos ya, tapi ya yaslan nar. Nah, alladzi yaslan nar al-kubra. الذي يصلى النار الكبرى.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. Sekali lagi kita peringatkan ya, di akhir surat ini ya, di akhir surat ya, atau di akhir surat yang memang diakhiri dengan huruf mad yang seperti ini ya, seperti apa, asyams ya, al-lail ya, diakhiri dengan mad tabi'i, maka diperhatikan ya, kadarnya tidak lebih daripada 2 harakat. Nah, kita coba baca sekali lagi untuk pemantapan ya. Kemudian kita coba terima ya setoran daripada para pendengar sekalian. Nah, silakan diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. Baik, demikian bacaan daripada surat Al-A'la ya. Selanjutnya kita akan coba terima setoran daripada pendengar sekalian. Nah, Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum para pendengar dan pemirsa, kami mengundang antum untuk menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-A'la 1 sampai dengan 19. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 0228686267 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Baik, kita coba angkat penelpon pertama pagi hari ini 0228686267. Halo. Ya, silakan. Sudah terhubung. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Balenda. Abu Fahri di Balenda. Ahlan Abu Fahri, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. afwan, diperjelas hamzahnya ya. A'la, baru masuk ain. Nah, Sabbih isma rabbikal a'la. la. Nyaris ain dua-duanya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, afwan diulang. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. La. Ya, ini sudah diperingatkan ya. Akhir daripada setiap ayatnya hanya 2 harakat ya. Oh ya. Sanuqri'uka fala tansa. Sa. Nah, Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. jahra. Ha-nya diperjelas. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صاد itu ya. Fi suhu. Nah. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, nah, la bas. Ya, secara umum sudah cukup baik makhraj. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Abu Fahri di Baleendah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka. Abu Albani di Padasuka. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى diperjelas qafnya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Nah di sini sin baru. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusra. Kurang tipis sinnya coba. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah. Yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. La. Sayadzakkaru man yakhsha. Ru-nya pendek aja ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Nah, di sini baru sad ya. Yaslan. Nah. Allazi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan.
Ya, terima kasih Abu Albani di Padasuka atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di pekan depan Abu Albani ya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Alvin di Bandung. Silakan Alvin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى Afwan, faja'alahu. فجعله غثاء أحوى. Ya, afwan akhi Alvin ya. Coba saya nggak terlalu yakin ya, tapi faja'alahu ya. Hu di situ jangan sampai ke khayshum ya. La. Ya. Saya nggak terlalu yakin itu masuk atau enggak ya, tapi coba diusahakan betul-betul jelas ya, nggak masuk hidung si suaranya. Faja'alahu, murni dari jauh. Nah, sudah bagus. Ya. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Ditebalkan yadzakkaru ra. Ra-nya ditebalkan ya. Sudah bagus. Nah, سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ya Masya Allah. Ya. Dijawabkan keciron Ustaz dengan koreksinya. Karena anak susah menyebutkan huruf kurang font itu. Ustaz kurang mana gitu, ada triknya gitu Ustaz. Cara mengucapkan huruf font gitu. Apa Ustaz? Dijawabkan keciron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, lanjut. Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan akh Alvin di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman di Sulawesi. Dengan Abdurrahman di Sulawesi ya? Ya, Naam. Silakan Pak Abdurrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ya, afwan Pak Abdurrahman ya. Illa masya Allah. Ini hak ya. Hak yang besar ya. Sama. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra. Nah, itu hak besar semua ya. Dicoba diulang afwan. Illa masya Allah. إلا ما شاء الله. La. Allah. Ha yang besar bukan yang Allah. La. Ya. Yang besar agak dalam lagi ya. Keluarkannya agak dalam. Nah, dicoba lagi. إلا ما شاء الله. La bas. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا Bal tu'thiruna. Ya, di situ hamzah bukan ain ya. Coba. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, Masya Allah. Pak Abdurrahman, ya, saya coba kasih PR boleh ya? Ya, coba nanti dilatih ya membedakan antara huruf H dengan H. Ya. H-nya tadi butuh latihan lagi, masih butuh latihan ya. Untuk H dengan H. H-nya lebih jelas lagi ya. Secara umum tapi sudah cukup baik ya, tinggal huruf H-nya aja ini. Baik, barakallahu fiik. Ya, baik. Demikian Pak Abdurrahman di Sulawesi, masukan dari Al-Ustadz. Dan terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat Sujatmika ya di Parongpong. Nah, Ya, silakan Pak Dadat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunassiruka lil yusra. Diulang ayatnya. Wa yunassiruka lil yusra. Kebalik nun sama ya-nya Pak ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. Sayadzakaru. Sayadzakaru man yakhsha. Nah, di situ ada dua tasydid ya. Di huruf dzal dan kafnya. Yadzakaru ya. Dzakaru. Dari dzal ke kaf juga ditasydidkan, dihentakkan. Nah, Sayadzakaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. iya Masya Allah. Ya, sudah cukup baik secara umum Pak Dadat. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan Pak Dadat Sujatmika. Dan Pak Dadat Sujatmika menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini di pertemuan Tata Quran di Kamis pagi ini, dan kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para penelpon yang telah masuk di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan Tata Quran, kita persilakan terlebih dahulu Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam. Silahkan Ustadz. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, rata-rata atau kebanyakan para pemirsa daripada program Kamis pagi hari ini, ya, atau setiap Kamis pagi ini adalah para orang-orang yang tentu saja ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Ya. Namun perlu diingatkan kembali, ya, kita ingatkan kembali, ya, hal ini menuntut kepada kita semua untuk betul-betul sungguh-sungguh, sekali lagi ya. Nah, buah daripada sungguh-sungguh tadi tentu saja dia akan betul-betul menyimak atau memperhatikan seluruh apa yang disampaikan, ya, sehingga di setiap waktunya, di setiap pertemuannya dia akan harusnya, idealnya ya, bacaannya akan semakin lebih baik, ya, karena mendapatkan apa? Poin-poin atau koreksian-koreksian atau ilmu tambahan, ya, ilmu tambahan dari apa yang sudah disampaikan, sehingga setiap waktunya bisa lebih baik, atau setiap dia membaca Al-Quran harusnya bisa lebih baik lagi. Nah, bayangkan jika misalnya 2-3 bulan atau setengah tahun atau 1 tahun misalnya mengikuti ini, ya, maka idealnya dia bisa membaca dengan baik, ya. Idealnya dia sudah bisa membaca dengan baik jika memang sekali lagi sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh yang sesungguhnya maksudnya. Nah, sebagian orang saya sungguh-sungguh, tapi ternyata apa? Tidak memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, tidak memaksimalkan waktu yang dimiliki juga, ya. Ada waktu kosong dia main-main dan seterusnya,
ya, atau dibuang begitu saja dan sebagainya, ya. Maka ini sungguh-sungguh yang tidak sungguh-sungguh, ya. Bukan sungguh-sungguh yang sesungguhnya. Nah, maka diperhatikan di situ, ya. Kalau memang sungguh-sungguh, idealnya bacaannya harusnya lebih baik, ya. Harusnya lebih baik. Maka ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, ya. Jika misalnya di sana kok masih dikoreksi dengan kesalahan yang sama, berarti harus betul-betul dievaluasi, ya. Kalau masih dikoreksi dengan koreksian atau kesalahan yang sama, maka perlu diperhatikan, ya, kesungguhannya, ya. Maka di sini, ya, poin yang ingin kita sampaikan, buah daripada kesungguhan, ya, buah daripada kesungguhan dalam memahami sebuah ilmu, maka dia biasanya memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Selain kemampuan yang dimiliki, ya, waktu yang dia miliki pun biasanya akan dimaksimalkan juga, ya. Maka dengan demikian, ya, mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, bacaan Al-Qur'annya bisa semakin baik di setiap waktunya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah kecintaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, dan kita bisa lebih baik lagi di setiap waktunya serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullahu ta'ala atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan di pagi hari ini. Semoga senantiasa Ustadz beserta keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang telah diberikan di pagi hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pendengar dan juga pemirsa. Demikian program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran di Kamis pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan juga pemirsa atas atensi yang diberikan, dan juga kepada para penelpon yang telah masuk di pagi hari ini. Simak terus Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM Bandung, dan juga Tarbiyah Sunnah Channel melalui kanal YouTube dan juga Facebook Tarbiyah Sunnah Channel. Dan kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.